Bapak, Ibu Majelis Jemaat Gereja Kristen Bambu Tegalrejo yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili keluarga Ibu Jumirah dan almarhum Bapak Bambang Sopongiro dan Bapak Anang Susito serta Ibu Tri Wahyuningsih menyerahkan dua anak kami, yaitu Tias Aminingrum Widyastuti dan Immanuel Yulian Yoga Pratama, untuk menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya. Dengan penuh sukacita, kami mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo dan segenap jemaat menerima kedua calon mempelai. Bersama-sama kita akan menjadi saksi peneguhan dan pemberkatan pernikahannya di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat. Untuk itu, marilah kita memasuki perarakan ibadah ini. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Kau sertaku, selalu sertamu sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah khusus dalam rangka peneguhan dan pemberkatan pernikahan dan perkawinan saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama dan Tias Aminingrum Widyastuti saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Kekasih karunia dan damai sejahtera kiranya ada pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sungguh patut bersyukur pada kesempatan saat ini karena kita menyaksikan misteri Tuhan dalam memanggil setiap orang untuk berkeluarga. Karena itu adalah misteri Tuhan yang patut kita untuk syukuri karena kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Maka dalam kesadaran itulah kita meyakini bahwa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka mari bersama kita menyadari hal itu dan kita ungkapkan rasa syukur kita melalui pujian di Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Karena dasar kehidupan berkeluarga adalah kasih, mari kita mengingat panggilan kasih dalam kehidupan kita berkeluarga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita, yang memberi lidah yang fasih untuk menghibur sesama, yang memberi telinga untuk mendengar sabdanya, yang memberi hati untuk mengasihi sesama kita. Namun seringkali hidup kita masih jauh dari yang dikehendakinya. Bahasa cinta andai kata pura-pura. Yang luar
Matius 19 ayat 4 sampai dengan ke-6 dengan jelas menyatakan demikian. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kiranya panggilan ini meneguhkan kita berkeluarga untuk bangga dan setia terhadap keluarga kita masing-masing, karena Tuhan menyatukan itu indah adanya. Kita wujud nyatakan kesanggupan melalui pelengkap hitung Jemaat 288. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Pelanggan baik dan indah, jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini, karena dalam ibadah ini kami sungguh meyakini hadirat-Mu, penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Terlebih hati kami selalu bergetar dan berbahagia ketika ada dua insan yang Tuhan satukan menjadi keluarga. Sungguh misteri Tuhan yang manusia tidak akan pernah mampu menjajakinya. Namun dalam kasih-Mu lah kami menghayati bahwa yang Tuhan hadirkan bagi pasangan kami dalam keluarga untuk Tuhan jadi kami satu, menyatakan Tuhan berkehendak untuk kami melanjutkan karya-karya agung melalui keluarga. Berkatilah ya Tuhan saat ini untuk keluarga besar Bapak Anang Seto dan Suwardi Bapak Bambang Sopongiro dalam menemani putra putri terkasih Mbak Tias Aminego Widyastuti dan Mas Immanuel William Yoga Pratama yang saat ini bersama akan menerima berkat Tuhan Kau satukan menjadi keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah pada tuntunan-Mu, karena Engkau yang memanggil. Kami yakin juga Tuhan yang meneguhkan, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai dan memberkati. Bagi kedua belah keluarga tentunya kebahagiaan yang sungguh tak terkira, karena dapat menemani putra putri terkasih pada titik ini. Demikian kami tetap memohon kiranya ikatan kebersamaan dalam keluarga besar semakin erat adanya karena diikat oleh cinta kasih Kristus yang mempersatukan, yang senantiasa hadir dengan penuh kedamaian. Bagi seluruh teman kerabat taulan yang saat ini bersama berhimpun, bahkan sekat-sekat keyakinan pun tidak menghalangi rasa syukur dan sukacita yang boleh diberikan. Kiranya menjadi semangat dan sukacita bagi keluarga besar ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada kesempatan saat ini, di mana kami boleh menghayati kehidupan berkeluarga kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, melalui peristiwa pernikahan ini, segala problema dalam keluarga kami masing-masing boleh diselesaikan dengan baik, dengan kasih Tuhan, sehingga keharmonisan dari kehidupan berkeluarga yang indah itu
terus dapat kami pelihara dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga saat ini mendoakan saudara-saudara kami dalam ikatan kebersamaan sebagai umat manusia, kiranya keluarga satu dengan keluarga yang lain semakin rukun, semakin damai. Karena maju mundurnya bangsa, negara juga dari peran keluarga masing-masing. Maju mundurnya gereja juga peran dari keluarga masing-masing. Maju mundurnya masyarakat juga dari peran keluarga masing-masing. Kiranya keluarga kami terus memberikan, dapat membaktikan yang terbaik demi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu saudara kami Tias Aminingrum Tiasiti dan Immanuel Yulian Yoga Pratama, kiranya senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Tuhan. Inilah doa syafaat syukur kami, permohonan kami kepadamu, dan ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami dalam kami bersama berkeluarga, tutur kami, tindakan kami yang mungkin juga melukai kebersamaan dalam keluarga. Ampunilah ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat bahwa dalam kebaktian Nilunggas atau khusus ini di tanggal 7 Oktober ini akan dilangsungkan pemberkatan dan peneguhan nikah yang tentunya membahagiakan atas diri saudari Tias Aminingrum Tiasiti dan Mas Immanuel Yulian Yoga Pratama. Tuhan Allah memperkenankan orang menikah sebagaimana sabdanya, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang berkeluarga menikah, ya, diberkati Tuhan itu mewujudkan satuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Tuhan Allah. Kedua, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan manusia. Ketiga, menjaga kekudusan berkeluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu yang merusak kehidupan berkeluarga, sehingga selaras dengan kehendak Allah. Yang keempat, selalu silih asa, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Terakhir, berusaha senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersuka cita dalam kehidupan berkeluarga, dan bersandar kepada Tuhan. Karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah dari pihak manapun yang disampaikan kepada kami gereja. Artinya Mbak Tias dan Mas Yuga ini memang posisinya ya belum pernah menikah sebelumnya, dan tesih ting-ting semuanya, Joko di Joko, ting-ting, kawan di kawan. Apakah sebelumnya sudah pernah menikah juga? Oh belum. Mbak Tias? Belum pernah. Keluarga menjadi saksi ya? Ya jadi saksi. Clear menikah.
maka tidak ada keberatan dari pihak manapun. Mantan juga tidak ada yang gundeli dan sakit hati, bahkan juga tidak ada. Kalau protes pasti datang ke gereja, nyatanya juga tidak ada. Artinya semua clear dan tentunya membahagiakan. Maka karena tidak ada keberatan dari pihak manapun, nikah saudara Tias Aminingrum dan Immanuel Yulian Yoga Pratama pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Oleh sebab itu, saya mohon untuk Mbak Tias dan Mas Yoga bangkit berdiri. Ya. Saudara berdua, Mas Yoga, ya, mic-nya dinyalakan dulu. Baik. Saudara berdua, Mas Yoga dan Mbak Tias, sudah membuat keputusan yang bulat. Bulat itu artinya sudah penuh. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di sana untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Maka, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang menikah atau berkeluarga? Bagaimana jawab Saudari Tias Aminingrum Widyastuti dan Saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama? Ya, dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Itulah yang disampaikan berdua, kiranya Tuhan senantiasa meneguhkannya. Sekarang berhadap-hadapan untuk maju. Silahkan berjabat tangan. Ditatap dulu. Ya. Berdua akan mengikrarkan janji. Oleh sebab itu dimulai dari mempelai pria. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Immanuel Yulian Yoga Pratama menyambut dan menerimamu Tias Aminingrum Widyastuti sebagai istri anugerah Allah. Saya berjanji akan menjadi suami yang setia kepada Allah dan kepadamu, bijaksana sebagai kepala keluarga dan berbagi rasa dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Janji. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Tias Aminingrum Widyastuti menyambut dan menerimamu Immanuel Yulian Yoga Pratama sebagai suami anugerah Allah. Saya berjanji akan menjadi istri yang setia kepadamu dan kepada Allah, menjadi pendoa bagi keluarga dan berbagi rasa dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Saya teguhkan janji nikah Saudara Yoga dan Saudari Tias karena semuanya berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyaksikan sebagai wujud janji setianya. Lambang kesetiaan itu dituangkan dalam cincin. Kita akan menyaksikan dan semuanya tentu akan berbahagia melihat ini karena ini adalah wujud kesungguhan tekad dan kesetiaan yang akan terus diupayakan. Mas Immanuel Yulian Yoga yang diberkati Tuhan, cincin ini bulat penuh yang sudah diberkati Tuhan ini
pasangkan di jari manis sebelah kanan pasangan Anda. Dan ingatlah selalu, karena ini janji setia, maka komitmen itu harus terus dijaga, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara Tias Aminingrum, sama, kesetiaan tidak boleh bertepuk sebelah tangan, maka janji, komitmen, kebulatan dalam kehidupan berkeluarga yang menjadi simbolnya di sini ini silahkan dipasangkan di jari manis sebelah kanan pasangan Anda dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati. Saya undang untuk semua boleh berdiri. Kita akan memohon berkat kepada Tuhan untuk Mas Yoga dan Mbak Tias dipersatukan Tuhan dan lestari adanya dalam kehidupan berkeluarga. Mazmur 134 pujian yang akan kita lantunkan menghantar untuk diberkati dalam nikah ini. Oleh kasih dan rahmat-Nya telah memanggil saudara berdua dalam pernikahan kudus ini. Kiranya Tuhan mempersatukan saudara berdua dalam takut akan Tuhan, dalam cinta kasih dan kesetiaan, dan dalam pengabdian demi kebahagiaan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat kesukacitaan, kebahagiaan dan damai sejahtera abadi kepada saudara. Dan kiranya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, senantiasa menyertai saudara berkeluarga dari saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyatukan saudara kami Yoga dan Tias menjadi keluarga. Selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu.
bimbinglah dan berkatilah dalam mengarungi bahtera keluarga. Dan kami yakin Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati karena Engkau adalah Sang Immanuel sejati. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Hati-hati digandeng. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahmu, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, Doakan dalam dan mematikan lilin dua sebagai simbol ego masing-masing akan disatukan dalam kerendahan hati takut akan Tuhan.
kita akan menyaksikan sebagai bukti kehadiran gereja yang jadi wakil Tuhan menyaksikan dan mengantar proses peneguhan dan pemberkatan nikah, maka akan diserahkan surat nikah sekaligus sangu untuk berkeluarga, yaitu Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan sebagai dasar membangun kehidupan berkeluarga, akan disampaikan oleh Bapak Indro Kesmola. Keluarga baru Bapak Yoga dan Ibu Tias, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Jawa Bambu Tegarjo mengucapkan selamat atas diterimanya pemberkatan nikah pada ibadah ini. Sebagai bukti pernikahan yang dilakukan pada siang ini, terimalah surat nikah dari gereja, simpanlah, suatu ketika akan bermanfaat. Demikian juga atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Bambu Tegarjo memberikan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Baru sebagai pedoman dan tuntunan dalam hidup berkeluarga. Pergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dipersilahkan untuk menghadap jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, juga kedua belah keluarga yang berbahagia, ini statusnya Mas Yoga dan Mbak Tias sudah menjadi keluarga, diberkati gereja, disatukan menjadi keluarga. Dan setelah ini akan disahkan dan dicatat oleh negara setelah ibadah ini dalam catatan sipil dan nanti lengkap dalam hal dokumen sebagai keluarga. Namun ada hal yang penting sebagai gereja, inilah Mas Yoga dan Mbak Tias, tadi sudah disebut Bapak Yoga dan Ibu Tias sebagai keluarga baru, maka terimalah dan teruslah juga dibimbing, ditemani proses berkeluarga agar bersama-sama dengan panjenengan keluarga yang baru ini semakin diberkati Tuhan. Siap menerima nggih? Nggih? Ya nek siap nggih bersukacita tepuk tangan ngoten ya. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa, diberkati Tuhan, dan silahkan untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita menyaksikan sungguh indah karya Tuhan dalam pemberkatan dan peneguhan nikah ini, maka mari kita akan bersyukur melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, dan rasa syukur itu kita nyatakan melalui dasar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dengan jelas disampaikan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasa syukur itu kita wujud nyatakan melalui kidung syukur kita di kidung pujian 148 bait yang pertama. Sembah
bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena apa yang menjadi kerinduan kami telah Tuhan berkati, apa yang menjadi harapan kami telah Tuhan berkati pula. Sehingga saudari kami Tias Aminingrum Widiastuti dan saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama kini telah menjadi keluarga. Kami juga mengaturkan syukur kami dalam persembahan sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Kami yakin persembahan yang telah terhimpun menjadi sarana untuk kami dapat memberi pelayanan yang lebih baik melalui gerejamu ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga diberikan waktu dan kesempatan untuk menerima pewartaan sabdamu. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua. Melalui karya Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat memahami dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami, terlebih dalam kami berkeluarga. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pewartaan sabda saat ini menjadi bekal terkhusus bagi Mbak Tias dan Mas Yoga. Saya ambilkan dari Mazmur. Kalau tadi malam juga Mazmur, maka pagi siang ini juga Mazmur, karena menurut saya Mazmur banyak hal yang sungguh indah. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ke-6. Berkat Tuhan atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan sabda dari Mazmur disebut berbahagia. Kita semua yang menerima, rasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Bagaimana rasanya Mas Yoga dan Mbak Tias? Plong. Napa mulai bar niki nggih mengke dalu plong banget ya. Plong maksudnya dilukari sedaya niku lho. Niki semuanya akan betul-betul merasakan sungguh berkat Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan Mbak Tias dan Mas Yoga ini unik dan menarik karena pertemuannya itu di gereja ini. Jadi gereja ini menjadi saksi, keduanya itu memadu cinta kasih. Saya awalnya hanya menduga-duga, karena begitu keluarga Bapak Anang itu pulang ke Jogja dan Mas Yoga memang lama sudah di Jogja, ibadahnya itu di gereja bambu. Itu saya lihat doanya kusuk sekali. Jadi yang lain sudah pulang, dia masih doa. Saya masih ingat itu. Kusuk sekali di sana. Nggak tahu doanya apa, saya juga nggak tahu. Setelah itu ternyata
itu mungkin dapat bisikan. Bisikannya saya yakin dari Tuhan, tidak dari mana-mana ya Mas Yoga. Iya, jodohmu di sini. Mungkin begitu, mungkin. Apakah begitu Mas Yoga? Oh belum. Nah setelah melihat Mbak Tias kok ada ketertarikan. Saya waktu itu masih menjadi pendamping pemuda remaja di Klasis Yogyakarta Selatan sampai saat ini. Dan Mbak Tias ini kebetulan waktu itu juga jadi pengurus. Saya sudah melihat gelagatnya gitu. WA saya, Pak Agus tidak berangkat gitu. Mau berangkat? Boleh Pak, saya ikut. Oh boleh gitu. Oh rupanya Mbak Tias berangkat di sana, Mas Yoga juga ingin berangkat di sana. Saya sudah melihat gelagatnya. Tapi kan saya sebagai pendeta ya enggak langsung. Mas saya sebagai pendeta, Mas Yoga seneng Tias yo, kan ya enggak keren lah kan gitu. Saya lihat gelagat-gelagatnya. Terus hari demi hari kok mereka semakin kompak, apalagi waktu itu ada acara perdana persekutuan keluarga dewasa muda gitu. Wah sing MC kok ya berdua dan dipandu begitu. Wah, ini bukan berdua ya MC-nya, tapi menyusun berdua kan gitu. Mas Yoga dan Mbak Tia saya menyaksikan, dan ternyata betul mereka rupanya sedang jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta itu segala kekurangan itu bagi yang jatuh cinta tidak masalah Bapak Ibu. Jadi mau ada kekurangan apapun, yang namanya jatuh cinta harus dikandani sinten mawon kae elek lho ngene-ngene wis mboten diprat kabeh niku. Pokoknya dia yang terbaik. Maka benar dilanjutkan sampai tahap demi tahap. Saya menyaksikannya kok indah sekali. Plak sampai saat ini. Saya yakin itu karena berkat dan kasih Tuhan yang menyatukan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan melalui pembacaan Mazmur, Mas Yoga dan Mbak Tias, yang dibutuhkan dalam berkeluarga itu paling utama itu sikap hati kita untuk takut akan Tuhan. Itu penting sekali. Karena dalam kehidupan akan nyata nanti persoalan takut akan Tuhan ini bukan persoalan yang mudah. Karena dalam perjalanannya nanti berkeluarga, oke lah, dalam statusnya kepala keluarga itu kalau dalam catatan di kakaknya pasti bapak, pasti laki-laki gitu. Ibu itu bukan kepala keluarga gitu. Karena salah menafsirkan arti kepala keluarga, maka seringkali yang terjadi adalah istri takut pada suami. Itu idealnya, tapi saya tanya bagi yang rawuh, kira-kira yang di rumah paling dominan sinten nggih? Halo? Ibu, wah banter banget ya. Ibu. Berarti suami takut? Loh tadi di kakaknya jelas nggih, kalau di kakak itu suami kan gitu. Tetapi prakteknya kan tidak mudah, dan kadang-kala yang jadi kepala juga bukan suami atau bukan istri, tetapi anak. Anak itu ngatur-ngatur, bapak itu harus gini, aku mintain, semua ngalah. Diatur oleh anak, sangat mungkin. Maka ada istilah suami takut istri, istri takut suami. Karena pemahaman yang keliru. Dan kalau sudah itu yang terjadi, maka kewenangan segala sesuatu yang ngatur itu, oh saya. Dan paling dominan saya. Maka justru muncul ego satu di antara yang lain, dan justru awal pertengkaran itu mulainya dari sana. Maka teks ini menurut saya sangat menarik untuk kita lihat bersama. Berkat atas rumah tangga itu diawali dengan dua pribadi yang mengarahkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti dalam nanti bersuami atau berkeluarga, suami istri menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Bukan menundukkan diri pada kehendak suami atau istrinya, karena saya yakin kalau kehendak suami dan istri itu kalau tidak dalam takut akan Tuhan akan lain dan akan banyak hal menimbulkan persoalan. Wong nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tanya waktu katekisasi itu, tidak mudah menyatukan dua kepala ini untuk berkeluarga, itu memang tidak mudah kan gitu. Dan seringkali perdebatan dan banyak hal terjadi dalam berkeluarga, ya. Dan itu fakta yang harus diterima. Tetapi saya seringkali menyampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa berkeluarga itu seni.
Karena seni, nikmatilah. Maka seringkali saya menyampaikan ilmunya dalam berkeluarga itu kan ada kondisi-kondisi psikologis di tempat kita. Ada psikologis anak, psikologis dewasa, dan psikologis orang tua, kan gitu. Saya menyampaikan kepada Mbak Tias dan Mas Yoga ini. Kadangkala kita orang dewasa, orang tua ini sifat anak-anak itu masih ada. Tidak bisa dipungkiri. Jadi Bapak Ibu kok kadangkala manja gitu ya, pulang kerja, aku mbok digaekne wedang to. Ini kan sifat-sifat anak. Maka pasangan sebagai pasangan harus tahu, oh kondisi psikologis pasangan saya baru di kondisi anak, berarti saya harus menjadi orang tua. Oh nggih Mas, kula cawesaken niki tahipun. Enak banget. Tapi kalau kondisi psikologisnya anak dan tidak memahami sama-sama anak, pulang kerja, Dek tolong gawekne wedang. Aku ya lagi mulai loh. Gawe dhewe. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ribut. Maka saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkeluarga itu memainkan peranan seni psikologis juga. Kita bisa melihat pasangan kita nanti seiring berjalannya waktu, Mas Yoga dan Mbak Tia, saya selalu menyampaikan, nanti semakin paham kok. Gerak-geriknya saja nanti paham. Oh ini kondisinya baru orang tua ini. Orang tua itu biasanya kan nuturi terus. Jadi kalau Mbak Tias nanti cerewet, oh lagi dadi wong tua, aku tak dadi anak wae lah. Dirungokne kok radio cetik. Wah, enak banget. Sanggup Mas Yoga? Wah, sanggup. Nek Mas Yoga niki kaya riyen niku nek mengke galak pripun? Siap sanggup, Pak. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya menjadi bagian yang penting nanti berkeluarga. Di malam hari tadi saya menyampaikan bahwa inilah kelanjutan untuk hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu menundukkan segala ego kita untuk kita tata sedemikian rupa dalam takut akan Tuhan. Kalau yang kita hidupi adalah rasa kita takut pada Tuhan, maka saya tidak akan berani menyakiti suami atau istri. Karena itu adalah titipan Tuhan yang saya harus rawat, saya harus pelihara, saya harus benar-benar wujud nyatakan cinta kasih itu. Jika titipan Tuhan itu kemudian saya sakiti, kemudian saya tidak menghargai, berarti yang marah adalah yang punya itu. Artinya ibarat kita dititipi barang. Pak Agus, kula titip barang nggih. Nggih, kula saguh gitu. Ada perjanjiannya, jangan sampai rusak dan seterusnya, kita akan menjaganya gitu. Nah kita dititipi, dijengkang-jengkang dirusak, ya pasti marah yang punya. Oleh sebab itu menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rasa takut akan Tuhan itu kita akan menghayati pasangan yang Tuhan titipkan, akan kita jaga dengan sebaik mungkin, akan kita rawat dalam takut akan Tuhan. Maka di sana Mazmur mengatakan, jika memakan hasil jerih payah pun itu penuh dengan kebahagiaan, dan keadaan itu akan semakin baik, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur dan seterusnya. Menandakan bahwa sikap takut akan Tuhan itu dibutuhkan betul dalam berkeluarga sehingga mampu menata kehidupan berkeluarga lebih baik. Sikap takut akan Tuhan juga akan menolong setiap orang bekerja dengan giat luar biasa, karena wujud akan memelihara, menjaga dan mencintai pasangannya. Dia juga tidak akan melakukan hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan berkeluarganya. Dia juga tidak akan bekerja dengan cara-cara yang jahat dan kotor, karena dia tahu dia sedang merawat keluarga yang dicintai anugerah Tuhan. Dia juga tidak akan melakukan kekerasan demi kekerasan, karena dia sadar itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, yang harus benar-benar dijaga, disyukuri dan dirawat. Kiranya semangat itu terus dihidupkan dalam diri Mbak Tias dan Mas Yoga dalam kehidupan berkeluarga, dan kiranya senantiasa dalam perlindungan dan berkat pada Tuhan. Jangan menggunakan prinsip suami takut istri atau istri takut suami. Suami istri takutlah akan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.
saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pewartaan sabda-Mu menolong kami semua berkeluarga. Ampuni seringkali kami salah menafsirkan arti berkeluarga, karena dasar kami membahagiakan, dasar kami menjaga satu dengan yang lain, melakukan segala sesuatu bukan takut karena Tuhan, karena seringkali kami takut pada manusianya, dan seringkali yang kami kedepankan adalah ego kami masing-masing, karena kami merasa ya memimpin keluarga, sehingga seringkali kami mengabaikan apa yang harusnya kami wujud nyatakan untuk saling kami mengasihi, saling kami mencintai. Ampuni kekerasan demi kekerasan yang seringkali terlontar dalam kami berkeluarga, yang menyakiti anak-anak, yang menyakiti pasangan, yang menyakiti anggota keluarga yang lain. Dalam kerendahan hati takut akan Tuhan, kami belajar bahwa semua yang Tuhan hadirkan adalah titipan-Mu yang sungguh agung mulia, yang patut harus kami hormati, kami syukuri, dan kami rawat dengan penuh cinta kasih. Tolonglah mampukan kami terus untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan akhiri pada ini pengharapan cinta Kidung Pujian 54 akan kita pujikan bersama-sama, dan saya mohon untuk kita berdiri semua. Penuh harapan cinta yang luhur pada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan sangat ku perlukan, kuasa tanganmu sangatlah aku butuhkan, supaya hatiku tenang dalam perjalanan, sehingga selamat hidupku sampai tujuan. Marilah kita akan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan burukan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.